Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal kurama wal alim wal ulama yang sangat saya taati, kepada sesepuh bini sepuh perumahan Kupang Timur yang kami hormati, kepada ketua takmir masjid Bapak Haji Qadir beserta staf-stafnya yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini kita masih diberikan oleh Allah suatu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, terutama kesehatan, sehingga kita bisa sholat berjamaah, sholat subuh. Mudah-mudahan barokahipun sholat subuh kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap syafaat dari beliau nantinya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya akan memberikan tema keutamaan sholat tahajud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sholat tahajud adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikukuhkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam hadisnya mengatakan, sholatlah 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sholatlah tahajud. Karena sholat tahajud adalah sholat yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 80 dikatakan, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atha maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni ladunka sultanan nasira. Jadi orang yang selalu sholat tahajud, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 keutamaan. Yang pertama yaitu diberikan oleh Allah maqaman mahmuda, diberikan kedudukan, diberikan derajat yang sangat tinggi, dan diberikan oleh Allah karirnya atau cita-citanya akan tercapai. Bagi adik-adik yang ingin menghafal Al-Quran, kalau di cita-citanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditinggalkan sholat tahajud. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai pengusaha, mempunyai cita-cita apapun, kalau ingin kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan kedudukan tersebut kepada orang-orang yang selalu tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, diberikan apapun yang kita harapkan. Itu yang pertama, diberikan kedudukan yang tinggi, makom yang terpuji di dunia maupun di akhirat. Kadang kita merasa tidak berpendidikan, tidak pernah sekolah seandainya. Sekolah pun nggak sampai perguruan tinggi. Tapi kalau ingin derajat yang mulia, derajat yang tinggi, maka kerjakan sholat tahajud. Maka akan dibimbing oleh Allah, cita-cita kita akan tercapai. Misalkan jadi pengusaha, ataupun punya pekerjaan apapun, akan dibimbing sampai tujuan kita tercapai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah diberikan oleh Allah adkhilni mudkhala sidqin, yaitu diberikan pekerjaan atau teman ataupun apapun yang selalu kita hadapi, ini selalu dalam keadaan baik, dipilihkan oleh Allah pekerjaan yang baik, diberikan oleh Allah teman-teman yang baik, dipilihkan oleh Allah perkara-perkara yang baik. Kalau kita ingin melangkah ke depan, ingin yang terbaik, maka sholatlah tahajud. Yang nomor 3 adalah kalau ingin kita diberikan oleh Allah keutamaan, yaitu nomor 3 adalah dikeluarkan masalah kita, akan diberikan solusi oleh Allah. Kadang kita mempunyai masalah, kadang kita mempunyai problematika, entah dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan, ataupun apapun yang sulit dipecahkan, yang sulit diselesaikan, maka sholatlah tahajud, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 4 adalah diberikan oleh Allah yaitu sultanan nasira, diberikan pertolongan oleh Allah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena setiap hari kadang kita tidak terasa, dengan kesibukan kita, dengan masalah-masalah kita tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Tapi kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik, memberikan pertolongan kepada kita yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita sholat tahajud, sudah lama, kira-kira dijawab apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Didengar apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun tanda-tandanya kalau sholat kita, tahajud kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama itu hati kita itu sangat tenang, bahagia. Ketika masalah kita banyak, sebelum tahajud sumpah pikiran, gak bisa berpikir dengan baik, tapi dengan sholat tahajud kita diberikan ketenangan jiwa kita. Kita bisa menghadapinya dengan hati yang lapang. Ini adalah salah satu tanda sholat kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita itu bisa menerima masalah apapun. Sholat tahajud ini tidak menghilangkan masalah, tapi diberikan oleh Allah kekuatan lahiriah dan batiniah. Rohani itu diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah apapun. Karena manusia ini, apalagi kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat,
dalam pekerjaan, tidak putus daripada masalah-masalah. Tapi kita bisa diberikan oleh Allah yaitu berlapang dada. Hati kita bisa menerima masalah sebesar apapun, ini kita bisa menerima dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya masalah ini adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita bisa menghadapinya. Inilah salah satu tandanya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan sholat tahajud itu kita akan diberikan langsung oleh Allah. Kadang Allah memberikan tanda-tandanya bahwasanya sholat tahajud kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanda-tandanya lagi yaitu hati kita, mata kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa meneteskan air mata. Ini adalah tanda-tandanya hati kita itu sudah disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdoa, ketika memohon kepada Allah, ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air mata. Ini adalah tanda-tanda salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat tahajud ini adalah termasuk orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa melaksanakan salat tahajud. Kira-kira kita dipilih enggak ya sama Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap hari Allah itu mengundang kita. Setiap hari Allah itu mengajak kepada kita. Tapi kita kadang tidak terasa. Saking enaknya tidur, bangun-bangun mungkin mau ke kamar mandi aja, kemudian tidur lagi. Nah ini ya. Padahal Allah itu mengajak kita setiap malam dibangunkan, tapi kita tidak merasa. Sebabnya apa ini kalau kita tidak bisa bangun malam? Suatu ketika Imam Syafi'i ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makomnya sangat tinggi juga. Suatu ketika Imam Syafi'i ini nggak bisa bangun malam, padahal setiap harinya bangun malam. Sampai-sampai baru adzan subuh beliau ini bangun. Nangis kepada Allah, ya Allah, kok saya ini kok gak bisa bangun malam, kok tidak bisa mendengarkan perintah Engkau ya Allah. Akhirnya beliau tanya kepada ustadznya, kiainya, ya Syekh, kenapa saya pada malam hari ini gak bisa bangun malam, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud? Ditanya oleh saya, paginya, siangnya engkau melakukan apa yang tidak bisa menjadikan tidak bisa bangun malam? Apakah kamu melaksanakan perbuatan dosa? Apakah kamu berbuat maksiat atau menyinggung orang lain? Terus baru ingat, iya ya saya tadinya itu siangnya itu saya memberi peringatan kepada orang, mengingatkan. Dengan cara mengingatkan saya ini, orang ini mungkin hatinya sakit hati, bukan sakit hati, padahal beliau ini tujuannya baik, mengingatkan untuk membenarkan, tapi orangnya ini tidak bisa menerima, sehingga hatinya itu sakit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sakit hatinya ini. Kemudian setelah ingat itu, beliau mendatangi orang tersebut, mohon maaf Pak, mohon maaf, saya kemarin memperingatkan engkau sehingga engkau sakit hati, karena itu saya tidak bisa bangun malam. Nah inilah contoh akhlak budi pekertinya Imam Syafi'i. Kalau kita akhlak kita nggak baik, otomatis Allah nggak akan bisa membangunkan kita ketika memanggil kita untuk sholat tahajud. Nah ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita bisa memahami bahwasanya amal ibadah apapun yang kita lakukan, tapi jangan melupakan akhlak kita,
hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah juga baik, hubungan dengan manusia juga baik. Ini akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang lain juga. Dia setiap harinya itu tahajud. 20 tahun ahli tahajud. Sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Suatu ketika beliau mengambil air wudhu, dia ditemui oleh seseorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya mau silaturahim kepada engkau. Kenapa kau mau silaturahim kepada engkau? Ya, saya ini malaikat. Saya ingin memberitahu kepada kamu. Tugas saya adalah mencatat orang-orang yang ahli tahajud pada setiap malam. Dia mungkin bangga. Namanya Abu bin Hasim, ini bangga karena didatangi malaikat untuk memberitahu bahwasanya dia ahli tahajud. Kemudian tolong dilihat, saya napa sudah masuk di situ. Ternyata dibuka tidak ada namanya. Suruh ulangi lagi, tolong diulang lagi. Ternyata di dalam buku catatannya ini tidak tertulis nama beliau. Padahal dia 20 tahun sudah ibadah sholat tahajud setiap malam. Kemudian dia nangis. Malaikat, kenapa? Kok nggak ada nama saya? Padahal setiap malam saya ini sholat tahajud. Padahal setiap malam saya ini munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah melarang saya untuk mencatat nama kamu. Memang engkau adalah orang yang ahli tahajud. Engkau adalah orang yang munajat. Tapi akhlakmu nggak baik. Sama tetangga memusuhi. Sama tetangga yang bakunya nggak mau memberikan. Sama tetangga nggak mau berbuat kebaikan. Akhirnya tetangganya mangkel. Tetangganya dengan tetangganya permusuhan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Allah tidak akan mencatat nama kamu jadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini semuanya dicatat oleh Allah orang-orang yang ahli tahajud, sehingga kita dijamin oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus optimis. Kita harus optimis bahwasanya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama akhlak kita baik sesama dengan manusia, dengan hablum minan nas, dengan hablum minallah baik, dan kita harus punya optimis bahwasanya doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada suatu cerita. Memang kan menceritakan orang-orang yang ahli tahajud, kemudian tahajud. Suatu ketika ini ada seorang yang namanya Sulaiman bilang kepada ayahnya, ya Syekh, saya ini orang biasa yang nggak ganteng, nggak suke, orang melarat, tapi saya ini mencintai, menyenangi seseorang perempuan yang sangat cantik. Kalau dibandingkan nggak imbang. Padahal dalam Islam itu kalau mencari perjodohan itu nggak bisa sekufu. Sekufu itu sederajat supaya nggak jomplang, supaya imbang. Tapi kondisi saya ini dikatakan ganteng yang enggak putih, enggak, banyak kurangnya. Katanya saya, bagaimana saya bisa bahwasanya dia itu dijadikan jodoh saya. Seandainya dia bukan jodoh saya, mudah-mudahan Allah menjodohkan kepada saya. Seandainya takdirnya bukan jodoh saya, mudah-mudahan Allah mengubah takdirnya menjadi jodoh saya. Ini karpe dewi. Ini keinginannya ini sangat tinggi, karena optimis. Hanya saja silakan jalankan ini. Kamu sholat tahajud karena permintaanmu sangat tinggi, mungkin ibadah kamu juga panjang, mungkin 1 tahun. Dan setelah itu bagaimana Syekh?
perkenalkanlah, PDKT-lah kepada keluarganya. Setelah menjalankan ibadah tahajud, kemudian setiap harinya PDKT, perkenalan untuk mengenalkan dirinya, karena kondisinya nggak mungkin dari segi akal, nggak mungkin bisa dicintai, disenangi dengan keluarganya. Kemudian setelah 1 tahun bilang lagi sama saya, ya saya sudah 1 tahun mendekatkan diri kepada Allah, tahajud kepada Allah, memohon kepada Allah. Kemudian saya sudah mendekatkan diri kepada keluarganya supaya dikenal oleh beliau. Yang mulai besok pagi kamu lamar jam 6 pagi sampai jam 7, jangan sampai melebihi jam 7, karena ini adalah syaratnya kamu bisa diterima menjadi mantunya di situ. Dan itu besok paginya melamar, ini assalamualaikum, waalaikumsalam, mau silaturahmi. Yang menemui adalah ibunya, ini namanya Zubaidah. Ditanya, di mana Fatimah, Bu? Apakah ada di rumah? Oh, tidak ada, anaknya jalan-jalan bersama teman-temannya. Kemudian mengutarakan isi hatinya, saya ini sudah 1 tahun mengenalkan diri kepada keluarga ibu, untuk utamanya adalah untuk melamar, meminang putri ibu yang namanya Fatimah untuk saya. Terus setelah dibicarakan seperti itu, ini ibunya malah menangis. Loh, kenapa malah menangis? Enggak, malah gembira menangis. Iya, saya menangis ini sudah 1 tahun ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan engkau menjadi jodoh saya. Ibu itu bilang begitu, maunya ini yang melamar itu jadi jodohnya. Sulaiman ingin jadikan jodohnya. Nah, Sulaiman otomatis bingung, apakah ini malaikat nggak salah laporan? Saya berdoa sudah 1 tahun memohon yang jadi jodoh saya adalah Fatimah, yang mendapatkan malah yang tertarik malah ibunya. Salah ini malaikat ini laporannya ini. Apakah dalam 1 tahun ini dia ini beradu doa sampai ya kalau gitu saya istikharah lagi, Bu, minta kembali kepada sayanya, ya Syekh, ini saya mengalami seperti ini, saya bagaimana, gawat ini, saya ingin mendapatkan Fatimah malah ibunya yang menyodorkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suruh istikharah. Setelah istikharah selesai, alhamdulillah sudah saya mantap, daripada saya nggak menikah dengan siapapun karena kejelekan saya, sudah saya terima aja. Akhirnya diterima. Setelah diterima, tunangan sampai hampir hari hanya. Sampai hari hanya 10 hari-harinya. Ternyata Allah berkehendak lain. Ibunya ini Zubaidah ini kecelakaan dan meninggal dunia. Katanya Sulaiman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya keluarganya ini sepakat daripada acaranya buyar, lebih baik Fatimah ini dijodohkan. Nah, inilah doa-doanya yang terlalu optimis kepada Allah, itu dijawab oleh Allah dengan tahajud kita. Makanya mudah-mudahan dengan sholat tahajud ini, mudah-mudahan hati kita diketuk oleh Allah, diberikan perubahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.